Assalamualaikum Pak Sutarno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ya, Ibu Lina. apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah ya. Selamat sore ya Bapak ya. Selamat sore, Gimana Pak? Ibu. Ada yang bisa dibantu Pak? Iya nih, Bu, sesuai dengan yang saya bicarakan kemarin gitu kan, Iya. bahwa Mm-mm. saya ingin berbincang-bincang sama Ibu Lina Mm. mengenai permasalahan yang ada di kelas saya, kelas yang Iya. saya ajar tentunya. Oke, itu sebelumnya Pak mengenai apa ya? Iya, Bu Lina. Jadi begini, Bu Lina. Dalam pembelajaran yang saya lakukan, setiap pembelajaran itu Mm-mm. ada beberapa siswa yang sekiranya mungkin dia sudah berteman dari dulu mungkinnya, dari Iya. SMP-nya itu selalu berkumpul dan mereka sering masuk kelas itu terlambat gitu. Lebih dari 20 menit, bahkan lebih dari 30 menit. Dan juga sering keluar masuk kelas, kadang izin ke belakang satu, Iya. bergantian dengan satu, bergantian dengan satu. Jadi saya tuh sedang memikirkan bagaimana caranya gitu, bagaimana strateginya gitu, agar anak saya tersebut bisa betah Hmm. gitu Pak. Oke, begitu ya Pak ya. Jadi Iya ya Bu. percakapan kita kali ini Bapak menginginkan kita menemukan solusi gitu ya, strategi dari permasalahan yang sedang Pak Sutarno hadapi Betul Bu. tentang murid Pak Sutarno ya. Betul Ibu. Oke ya. Jadi untuk jelasnya silakan Pak Sutarno ini utarakan. Ya Bu, jadi begini Bu ya. Iya. Artinya saya ceritakan lebih lanjut ya Bu. Mm-mm. Dari beberapa hal yang saya sudah terapkan, beberapa strategi gitu kan, Iya. baik dari di dalam kelas ataupun kelasnya ibaratnya saya pergunakan mindfulness, terus Mm-mm. saya berusaha untuk ya teknik ataupun segala macamnya, berusaha semaksimal mungkin pembelajaran saya menarik, baik menggunakan diferensiasi, ya PSE dan semacamnya, bahkan menggunakan audio, visual gitu, gambar dengan segala macam dengan permainan, tapi anak ini masih selalu bolak-balik nggak mau diam gitu di kelas, masih Mm. bolak-balik saja gitu. Makanya terkadang saya apa Mm-mm. ya, terkadang saya masih masih harus banyak berpikir, bagaimana agar saya bisa membuat strategi yang terbaik buat pengarahan mereka agar tetap berada di dalam kelas. Itu. Oke, dari yang tadi Pak Sutarno sampaikan ya, apakah Bapak sudah pernah mencari tahu penyebab dari murid-murid tersebut melakukan hal itu, gitu Pak? Ya, Heeh. ada beberapa hal yang saya sudah lakukan, ibaratnya sudah mengidentifikasi terhadap teman-temannya, baik teman sebangkunya gitu kan, karena atau teman di belakang bangkunya atau sebelahnya, saya tanyakan, ada yang mengatakan bahwa mereka memang sudah ibaratnya sudah berteman gitu, sudah berteman dari SMP. Kebetulan kalau di SMP itu mereka kelasnya berbeda katanya. Iya. Tapi ketika masuk ke sini di SMK ini kelas 10 ini kebetulan satu kelas gitu dari 4 orang tersebut. Jadi mungkin ada persamaan persepsi buat mereka gitu, atau ya versi yang saya tanya tadi kan, bahwa iya Pak, mereka sering berempat gitu, kemana-mana juga sering berempat. Jadi kalau ada satu yang nggak masuk, satunya nggak masuk juga. Kalau satu yang ke belakang, maka yang tiganya juga akan ikut ke belakang secara bergiliran. Jadi kalau mereka masuknya telat, juga mungkin yang 4 orang juga akan masuk telat juga katanya. Dan mereka sebenarnya tidak ibaratnya tidak di rumahnya tidak melakukan apa-apa gitu, hanya sering mungkin main game bareng saja gitu. Ya, seperti itu ya Pak ya. Jadi karena mereka sudah berteman lama gitu Pak ya, berteman Iya. lama dan kembali
bertemu pada kelas yang sama, cuma beda tingkatan saja ya Pak ya. Betul, Jadi betul, betul. kayak suasana bermain mereka terbawa sampai sekarang. Iya, betul Ibu. Ya betul. Jadi oke, setelah itu ya apa yang Pak Sutarno harapkan gitu ya, atau kondisi seperti apa idealnya Pak Sutarno harapkan untuk murid-murid tadi? Sebelumnya Mm-mm. saya mencoba ya Bu ya, ibarat strategi ya Bu ya. Ya. Saya mencoba strategi atau idealnya saya melakukan ibaratnya mencoba untuk memindahkan kelas mereka gitu. Memindahkan kelas mereka ke ruang kelas atau ke ruang aula yang lebih besar gitu kan. Mungkin lebih nyaman secara ruangan, lebih luas gitu kan. Jadi saya misalnya nanti duduknya satu-satu, terus juga soundnya juga bagus, mungkin keras, terus juga tentang visualnya juga layarnya lebar gitu kan, terus juga ber-AC gitu kan. Ya, bisa jadi dan saya jauhkan untuk ruangan aula tersebut jauh dari kamar mandi gitu ibaratnya. Karena saya merasa mereka setiap 10 menit atau bergantian itu bolak-balik ke WC dengan alasan yang saya nggak tahu. Ya, jadi saya mencoba agar suasana baru tersebut yang biasanya saya hanya pindah kelas, sekarang saya pindah ruangan, pindah blok gitu. Bahkan saya bawa ke atas ke aula yang sekiranya lebih nyaman mungkin seperti itu. Mungkin Oke. salah satunya. Jadi strategi atau kondisi ideal yang diharapkan Pak Sutarno untuk bisa meningkatkan ya Pak ya minat Betul, belajar murid tadi betul, supaya betul. di dalam kelas tidak izin lagi keluar gitu ya Pak. Iya, iya, betul, betul. Oke ya. Dari strategi tadi yang Bapak Sutarno sampaikan itu ya, apakah ada yang berhasil Pak? Ya, sejauh ini sih kalau yang pernah saya lakukan ibaratnya di atas ya cukup sebenarnya, cukup cukup berhasil, cukup Berhasil. bahwa ya ibaratnya mereka ada, ya mungkin tetap aja ada yang keluar, tapi ibaratnya tidak sesering gitu kan, hanya satu, mungkin yang satunya ngeliatin saja jadi nggak jadi gitu. Dan mereka juga merupakan ya betah juga di atas gitu kan. Jadi mungkin karena mungkin suasana, mungkin ruangan Bu ya, ruangan mungkin yang memang ruangan yang benar-benar nyaman gitu kan. Untuk belajar mereka itu harus kita penuhi mungkin sebetulnya itu. Oke, luar biasa sekali ya Pak Sutarno strateginya dan sudah sedikit berhasil gitu Pak ya Ya, untuk sedikit menekan tadi izin-izin lagi anaknya. Oke, sekarang kalau misalkan kita nilai gitu Pak ya skala tingkatan menurut Pak Sutarno dari angka 1 sampai 10 di angka berapa gitu ya keberhasilan tadi strategi yang sudah Pak Sutarno lakukan itu dari ya. angka 1 sampai 10 itu Kalau untuk minat belajar ya. tadi ketika saya belum melakukan perubahan yang sangat mendasar itu mungkin tadi saya pengennya itu antara 1 sampai 10 ya. Mungkin saya pengennya itu ya di angka 10 gitu kan. Iya. Pengennya di angka 10. Tapi ketika harapan itu saya coba lakukan, ya itu pengen kita 10 ya. Ya tetap masih ada saja walaupun belum sempurna ya mungkin di angka 8 9 itu kayaknya udah mulai memenuhi syarat gitu. Baik ya Pak ya. Oke. Selanjutnya apa saja sih rencana rencana aksi selanjutnya gitu Pak ya, untuk lebih meningkatkan minat belajar murid tadi Ya, yang akan dilakukan oleh Pak Sutarno? saya mungkin tadi kan dari angka 1 sampai 10 baru menginjak angka 8 atau 9 ya. 8 atau 9. Tentunya saya akan mencoba strategi yang baru gitu kan. Mungkin strategi yang baru tetap mungkin ibaratnya kita masih ada di aula untuk pertemuan selanjutnya, cuman kita rubah. Kita rubahnya mungkin dengan
cara seperti melihat bioskop gitu kan. Saya coba bioskop, saya gelapkan dulu karena kebetulan layarnya besar gitu kan, biar fokus mereka ke situ kan. Iya, saya terapkan mindfulness dulu, saya sadarkan mereka, kesadaran mereka saya bangkitkan dulu bahwa mereka di sini untuk belajar segala macam. Mungkin saya akan coba mengarah ke perhatian itu. Jadi kan nanti belajarnya gitu, kita bukan hanya belajar hanya apa ya, hanya satu arah. Kita pengennya mereka menemukan gitu Bu. Nanti saya pengen tayangin sebuah video yang bla 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 dan mereka menemukan beberapa hal atau amanat yang ada dalam video tersebut. Jadi kita seperti melihat bioskop, tapi kita juga mengambil temanya gitu. Ya insya Allah itu mungkin akan apa ya? Akan saya coba itu Bu, strategi itu. Oke, ya luar biasa sekali ya Pak Sutarno rencananya. Kemudian untuk merealisasikan rencana tersebut, siapa gitu yang bisa membantu Bapak kira-kira Pak? Ya untuk yang membantu saya akan Iya. biasa sama teman, mungkin ada yang setelah saya mungkin dengan adanya Pak Ade gitu kan. Dia juga sama guru bahasa Indonesia dan juga memegang kunci di aula juga gitu kan. Dia megang alat-alat yang di aula juga, mungkin saya perlu banyak. Karena saya yakin dengan adanya beliau itu ada bantuan yang akan bisa memaksimalkan pembelajaran yang akan saya lakukan. Oke, itu apakah sudah dilaksanakan Pak tadi tuh? Ya, saya sudah mencoba ke Coba ya, Pak Ade gitu kan, mencoba ke Pak Ade, mungkin masih ada beberapa hambatan ya, mungkin saya harus mengatur jadwal. Karena tentunya Oh iya. yang memakai ruangan tersebut bukan hanya saya. Jadi saya mencoba mengatur jadwal, tapi untuk alat segala macam sudah disiapkan, tinggal kita secara jadwal saja. Oke. Secara jadwal saja. Oke, jadi akan dikondisikan sesuai dengan jadwal Dikondisikan dengan penggunaan jadwal penggunaan aula ya, aula, Pak ya? betul Oke, betul. ya siap-siap. Oke. Sekarang komitmen ya Pak ya, komitmen seperti apa gitu yang nanti Pak Sutarno akan lakukan agar rencana yang tadi sudah Bapak rencanakan itu bisa berjalan dengan baik? Tentunya komitmen Bu ya. Saya Iya. dalam melaksanakan komitmen agar dapat merealisasikan, yang pertama saya akan memastikan untuk penjadwalan dulu ya di ruang aula, itu jadwal yang harus saya realkan untuk saya mengambil ruangan tersebut, melaksanakan yang sudah saya rencanakan gitu kan. Selanjutnya juga saya juga bisa menghubungi Pak Ade tadi yang membantu saya gitu kan. Terus juga saya mencoba melaksanakan dan komitmen saya, dan saya ketika saya melakukan rencana tersebut saya yakin bahwa 100% itu akan berjalan dengan baik. Apa yang sudah saya konsep tadi, apa yang sudah saya rencanakan tadi, dan juga tentang tadi dengan adanya bantuan Pak Ade juga teman saya juga yang sudah mengkondisikan ruangan dengan baik dan ruangan yang nyaman yang saya siapkan, tentunya keyakinan saya untuk siswa agar betah dan nyaman dan menikmati pembelajaran sesuai dengan belajar mereka, sesuai dengan keinginan mereka, itu saya yakin bisa terpenuhi. Mungkin dari kalau angka 1 sampai 10 mungkin saya bisa yakinkan di angka 10 mereka mau di situ. Oke, luar biasa sekali ya Pak Sultano ya. Berarti dukungan juga sudah didapatkan ya Pak ya? Ya, Dengan ada dukungan. dengan adanya kerjasama berbagai pihak yang ada di sekitar Pak Sutarno, sehingga rencana yang Bapak canangkan gitu bisa dilaksanakan dengan baik gitu Pak ya. Betul. Insya Allah. Oke, ada yang ingin Bapak sampaikan lagi Pak? Ya, mungkin itu sih Bu. Saya sudah ibaratnya membicarakan ini dengan Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih gitu kan. Mau mendengarkan gitu. Mau mendengarkan ibaratnya keluh kesah saya, ibaratnya strategi yang akan saya jabarkan itu nanti seperti apa, ibaratnya metode nanti yang akan saya gunakan itu bagaimana, saya ibaratnya
berbicara sama Ibu, saya mencoba di titik ini gitu kan, agar kedepannya itu lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan Ibu. Ya mudah-mudahan dengan apa yang saya utarakan gitu kedepannya mungkin bisa lebih baik buat diri saya pribadi dan mungkin dengan anak-anak juga. Oke, amin ya Pak ya. Semoga rencana yang sudah Bapak laksanakan tadi beberapa gitu bisa berjalan dengan baik dan berkomitmen untuk terus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab ya Pak ya. Oke, kemudian Ya, setelah melakukan kegiatan ini bagaimana Pak perasaan Bapak? ya sedikit lega Bu ya. Iya, Ketika saya berbicara iya. sudah mengungkapkan apa yang ada di pikiran gitu kan. Pikiran saya, rencana-rencana, aksi-aksi saya ke depan sudah saya bicarakan terhadap Ibu. Ya lebih meningkatkan gambaran-gambaran ke depan, lebih terbuka lebar bahwa saya itu sebetulnya harus berbuat apa gitu sebetulnya. Ya, gitu Ibu. Oke, syukur kalau begitu ya Pak ya. Kalau merasa lega perasaan Bapak. Oke, terima kasih Pak Sutarno. Iya Ibu, terima kasih juga. Ya, nanti lain kali saya tanyakan kembali gitu ya hasil Iya, dari Ibu. rencana Pak Sutarno di beberapa waktu kemudian gitu Pak ya. Terima kasih Ibu. Ya, ya. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.